di mana? Lahir. Pada pemerintahan siapa? Jawab Nandar. Maaf ya Nandar, tadi saya udah jauhkan itu barang itu. Maaf tadi saya keceplos. Maaf ya. Di mute dulu, di mute. Teman-teman mohon maaf ya, gimana yang di YouTube suara saya kencang? Bentar RK, aku lihat di YouTube dulu ya, sabar ya. Teman-teman yang di YouTube coba komentar dulu, suara aku sudah besar karena katanya kalau di YouTube suaraku kecil. Sabar RK ya. Sabar. Teman-teman yang di YouTube coba komen ya. Coba teman-teman yang di YouTube komen. Bang Nandar ngadep. Baik. Oke, sudah besar, baik ya. Saya dengarkan ini buat teman-teman yang spesial, teman-teman yang di YouTube, saya besarkan, baik. Teman-teman, sudah saya, ayo di ini dulu, aku objektif orangnya. Kalau timernya belum mulai, aku nggak akan ngomong. Oke. Teman-teman, sudah saya katakan ya, tidak ada orang Kristen yang mampu mengalahkan saya debat. Saya bertanya 4 hal, tidak ada satupun yang dijawab. Nama apa yang diberikan oleh malaikat kepada Yesus? 1. Berbahasa apa Yesus? 2. Di mana silsilah Paulus? 3. Ya, di mana Yesus berbahasa Yunani? 4. Tidak ada satupun yang dijawab. Kenapa? Karena Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Ini fakta sejarah. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Tidak mungkin sehari semalam ada di pohon kurma. Oleh karenanya Bunda Maria membawa Yesus ke tempat penginapan. Karena tempat penginapan penuh, maka resepsionisnya mengatakan, sudah penuh Bunda. Akhirnya Bunda Maria mengungsi ke Migdal Eder. Jadi dogma Kristen yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba itu penghinaan yang sungguh sangat besar, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini, siang ini, debater Kristen kembali tak berdaya, tak berkutik, tidak mampu membuktikan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Itu dogma, itu doktrin. Sedangkan Yesus lahir di bawah pohon kurma, itu adalah sebuah keniscayaan, saudara-saudara yang terkasih. Di mana datanya? Datanya lengkap, saudara. Saya tunjukkan datanya. Fosil ilmuwan Israel berhasil tumbuhan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Tim ilmuwan Israel berhasil menumbuhkan 7 pohon kurma yang berasal dari biji berusia 2000 tahun yang ditemukan di kawasan Yudea dekat Yerusalem. Data, fakta sejarah, arkeologi menemukan itu. Sekarang tunjukkan datanya, Yesus lahir di kandang domba, saudara. Nggak ada. Kalau arkeologi sangat jelas. Bahkan ini masuk di dalam pemberitaan internasional. Pemberitaan kemudian nasional. Justru Alkitab mencatat kesalahan Alkitab mengenai silsilah Yesus. Masa Yesus lahir di zaman Nabi Daud? Ini kan sebuah kesalahan yang hakiki, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kita lihat di dalam Matius 21, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Sejak kapan Yesus ada di zaman Daud, saudara? Sebentar ya, laptop saya, sebentar, sabar saudara. Laptop saya lowbat. Mohon maaf, lupa ya di YouTube saya. Mana ada Yesus lahir di zaman Nabi Daud 700.000 tahun sebelum kelahiran Yesus. Biblos Genesios Iso Kristo
Yo David, yo Abram, babak belur lagi debater Kristen pada siang hari ini. Ya, saya bertanya 4 pertanyaan, gak ada satupun yang dijawab. Sama seperti si Rudi Yohanes. Sekarang anak buahnya babak belur lagi. Apalagi saya tambahkan 2 pertanyaan tadi itu barusan ya. Tunjukkan ayatnya. Yesus lahir di kandang domba. Ayat berapa? Pasal berapa? Injil apa? Yesus lahir di kandang domba, saudara. Jangan gemetar. Jangan kamu seperti Matius 10 ayat ke-16. Apa kata Yesus? Aku mengutusmu seperti kawanan domba di tengah-tengah serigala, maka liciklah seperti iblis dan tuluslah seperti merpati. Ciri-ciri iblis yang licik adalah suka menyamar. Mereka berpura-pura jadi muslim, pakai kopiah, berpura-pura jadi muslimah, pakai kudung. Ternyata si RK ini ular budak, saudara. Sebagaimana di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16. Aku bukan suatu beban bagi kamu, kata si Paulus. Tetapi dengan kelicikanku, aku menipu kalian dengan tipu daya. RK, kamu jangan berpura-pura jadi muslim. Jangan mengikuti si Paulus menyamar seperti domba. Dor. Kalah debat lagi kau. Jangan gemetar. Jangan cengar-cengir. Jawab pertanyaan saya. Nandar garang yang ini. Kenapa lagi datang bulan kan Nandar? Enggak. Ini Dia lagi datang bulan kan? Jangan. Ini di YouTube. Di YouTube suaraku katanya kecil, makanya aku gedein. Oh makanya iya, kirain kamu lagi datang bulan Nandar. Jadi saya Nandar kok kejam kali hari ini ya. Oke. Sebentar ya, aku lihat di YouTube. Ya teman-teman, ini alasan doang nih ketawa. Si RK ini datang bulan. Mana ada laki-laki datang bulan. Ini cuma ngeles saja, bercanda supaya pertanyaan-pertanyaan Bang Nandar nggak dijawab. Jelas gitu loh, kemuslim-musliman pakai gitu, dasar kafir pemakan babi. Masih aja mau kayak muslim gitu ya. Kita dengerin dulu apa jawabannya teman-teman. Bahasa apa? Nih Nandar. Pada masa pemerintahan Pontius Pilatus nih. Pada abad ini fakta sejarah tahun 2636. Ya Nandar ya. Saya kasih gede ini Nandar. Tahun 26 menjabat tahun 2636. Masa pemerintahan Pontius Pilatus. Nandar, perhatikan baik-baik. Pemerintahan Pontius Pilatus. Lihat bahasa yang digunakan oleh apa? Pada masa pemerintahan Pontius Pilatus ini bahasa apa? Bahasa Yunani. Nah, sehingga ketika Yesus selaras dengan Alkitab, Nandar. Selaras dengan Alkitab. Saya jawab nih, bahasa Yunani. Ya. Selaras dengan Alkitab, termasuk bahasa Yunani. Selaras dengan Alkitab, ketika Yesus ditanya, diperhadapkan di muka Hanas, Kayafas, dan juga yang mana kita diskusi. Dia diperhadapkan di pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, itu jelas tuh. Dan ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Apakah engkau raja orang Yahudi? Kalau Yesus tidak mengerti bahasanya Pilatus, bahasa Yunani, tidak mungkin Yesus menjawab. Nangkap ya logikanya? Tetapi Yesus menjawab, berarti ada interaksi dong. Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Dor. Logikanya ya. Oke, saya udah jawab di situ Nandar. Kemudian, Nandar berbicara tentang fakta sejarah, tentang Isa. Fakta sejarah itu kalau kita berbicara tentang fakta sejarah, Yesus pada masa pemerintahan, fakta sejarahnya jelas. Pilatus, jelas. Lahir pada pemerintahan siapa? Herodes, fakta sejarah. Nah, kalau Isa lahir pada fakta sejarahnya siapa? Nah, terbukti nih sejarawan. Yesus wafat pun sejarawan mencatat. Marabar Serapion mencatat tentang kematian Yesus, sejarawan. Flavius Josephus mencatat tentang sejarawan, tentang kematian Yesus Kristus. Taktikus mencatat tentang sejarah Yesus Kristus. Yesus yang disebut Kristus, bukan Yesus yang disebut Barabas yang kemarin kamu kena prank juga dari saya itu. Ya. Jadi itu sudah sangat jelas ya, Nandar ya. Fakta sejarah. Nah, sekarang fakta sejarah yang dari Isa ini di mana? Pemerintahan siapa dia lahir? Buktikan faktanya. Kemudian kamu bertanya lagi bicara tentang Migdal Eder ya. Migdal Eder, berbicara tentang Migdal Eder ini berbicara tentang menara kawanan domba. Tertulis itu di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-21. Berbicara tentang menara kawanan domba. Dan
betul-betul terkorelasi dalam Mika pasal 4 ayat yang 8. Saya tunjukkan. Mika pasal 5 pun berbicara tentang Migdal Eder, Nandar. Ya. Nih, Nandar. Migdal, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Saya baru bicara nubuat nih. Waktu saya tipis, Nandar. Nanti saya bicara hakikatnya di dalam Bethlehem itu di mana. Saya akan bicara. Ini bicara tentang Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Sekarang kalau kamu berbicara tentang Yudea, Yudea itu data pertanyaan saya kepada Nandar. Jangan kemana-mana, Nandar ya. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya kepada Nandar. Nandar mengatakan tentang Yudea di pohon korma. Fakta sejarahnya Yudea ini dataran rendah atau dataran tinggi? Poin pertama. Kalau bicara Migdal Eder itu berbicara tentang dataran tinggi. Menara kawanan domba. Tetapi Yudea ini dataran rendah atau tinggi? Bisa nggak, sanggup nggak ada fosil yang kamu bawakan? Jawab itu, Nandar, jangan kau putar-putar. Ayolah, Nandar, jawab pertanyaan saya Yudea ini. Kamu jawab, jangan membuat orang bingung, Nandar. Kamu buat orang bingung nih. Banyak umat Islam yang menonton hal ini. Nandar, Umat Islam mah nggak bego-bego kayak lu lah, RK. Asal ngomong aja ditanya 4 pertanyaan nggak ada jawaban sama sekali kok. Mana ada buktinya Yesus lahir di kandang domba nggak dijawab, pakai data, ngocek melulu. Cenderung ke Islam-Islaman tampilannya teman-teman. Padahal dia pemakan babi. Gimana ceritanya orang kayak gini coba? Pemakan babi pakai kayak gini. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk misionarisme gitu ya. Hati-hati tertipu orang-orang yang kayak gini. Inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Bertanya kayak gitu, satu pertanyaan ini pertanyaan Bang Nandar belum dijawab. Yesus menerima firman pakai bahasa apa? Bukan komunikasi dengan orang Yunani. Gitu loh. Firman yang diterima Yesus dari Bapaknya di surga itu pakai bahasa apa? Gabriel menemui Maria itu pakai bahasa apa? Kan itu yang dimaksud. Yesus tak kagak dijawab-jawab. Kita dengerin ya Bang Nandar ya seperti apa. Teman-teman, aduh kasihan si RK ini babak belur lagi ya. Ada 6 pertanyaan yang tidak dijawab. Ayo RK, mulai lagi waktunya. Jangan takut kau. Sampai kamu gagap begitu saking tidak bisanya menjawab pertanyaan saya gagap ya. Jangan, udah lah. Diam bikin saya ini. Mulai. udah itu, mulai itu. Saya udah pencet di sini, belum keluar merah nih. Oke. Saya bertanya, yang pertama Yesus berbahasa apa? Kamu tunjukkan Pilatus. Yang harusnya yang kamu tunjukkan adalah data ayat Alkitabmu. Sebagaimana saya menunjukkan data di dalam Kisah Para Rasul 26:14. Silakan kamu baca di situ, saya tunjukkan ya datanya ya. Bukan malah data Wikipedia, ayat harusnya. Nih, kalau Yesus berbahasa Ibrani, jelas data. Kisah Para Rasul 26:14. Dia mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Yesus berbahasa Ibrani, ada ayatnya. Di mana ayatnya Yesus berbahasa Yunani? Sampai kiamat pun tidak ada. Karena Yesus tidak pernah menguasai bahasa Yunani. Tadi kamu mengatakan ada dialog interaksi dengan siapa? Pilatus. Pilatus yang bisa bahasa Aramaik. Karena bahasa Aramaik itu adalah bahasa daerah Palestina pada saat itu. Jadi bukan seperti halnya saya dulu. Saya dulu supervisor di perusahaan asing, di perusahaan Korea. Mister saya, ya, saya ngomong ini dalam bahasa Indonesia. Dianya ngomong juga dalam bahasa Indonesia karena dia pendatang. Kamu harus tahu sejarah Roman Empire. Kenapa Yesus ditolak sebagai Mesias oleh orang Yahudi? Karena Yesus tidak sanggup memerdekakan orang Yahudi dari penjajahan. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus berbahasa Yunani karena Pilatus orang Yunani, ini namanya gabrol. Orang Belanda saja menjajah kita, interaksi sama orang Indonesia, emang pakai bahasa Belanda? Sampai ngelai aku. Data bos, data kalau ngomong. Ya.
Kalau Yesus berbahasa Aramaik, datanya tadi sudah saya tunjukkan. Masa saya harus ulangi? Ada 6 pertanyaan yang tidak kamu berikan data Alkitab sedikit pun. Kalau kamu bertanya silsilah di dalam Al-Quran, sudah saya katakan tidak ada. Itu bukan tolak ukur kebenaran. Kalau saya tanya balik sama kamu, di mana silsilah Paulus? Sampai meninggal dunia pun kamu tidak akan temukan. Apakah sejarah Paulus tidak ada? Kalau tidak ada silsilah Paulus? Harusnya berpikir ke situ, saudara. Justru Alkitab saudara mengatakan Yesus anak Daud. Ini bukti bahwa penulis Alkitab tidak pernah kenal Yesus. Masa Yesus di zaman Nabi Daud? Oke. Beberapa pertanyaan yang sebetulnya dapat merontokkan iman orang-orang Kristen yang menyaksikan ini adalah, yang pertama saya tanya, Yesus berbahasa apa? Nggak ada ayatnya. Matius 1:21, siapa nama yang diberikan kepada Yesus melalui malaikat itu? Nggak dijawab. Di mana Yesus berbahasa Yunani? Di mana ayatnya? Kalau Yesus berbahasa Ibrani, Kisah Para Rasul 26:14. Sorry, kebalik. Kisah Para Rasul 14:26. Di mana silsilah Paulus? Di mana Yesus lahir di kandang domba ayatnya? Kalau kamu bertanya, apakah Yerusalem, bait itu rumah, lehem adalah roti, dataran rendah? Fakta sejarah, data arkeologi, fosil purba mengatakan di Bethlehem, di Yerusalem zaman purba pada zaman Yesus, itu terdapat pohon kurma. Ini data, ini edukasi, ini ilmiah. Bisa kamu cek sendiri. Saya tunjukkan. Nih, kamu nggak percaya lagi ya. Nih teman-teman ya. Ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal. Kita lihat di sini. Ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Ini temuan dari Israel, bukan temuan bangsa Arab. Kebenaran Al-Quran, kalau Yesus lahir di pohon kurma, tidak dapat dibantah. Kalau kamu tidak, ini kan waktunya nggak cukup, searching aja, baca secara lengkap. Nggak bisa dibantah. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Jawab. Jangan lari kemana-mana. Jangan nangis. Keok lagi kan kamu. Ditanya apa? Jawabannya ngalor ngidul. Kamu jawab dulu baru bertanya. Ini Nandar, belum jadikan dijawab. tumbal Nandar. Saya nangis nih Nandar. Jadikan tumbal Nandar. Oh iya, kamu nangis cep ya. Aku tar dulu RK ya. Biar kamu nggak tegang, aku nyanyikan 9 buah roh dulu ya. Ya Allah ya Robi ya Korum. Kamu takut ya? Sabar. Nanti kalau kamu mau nyanyi pun nggak apa-apa. Oke. Anak-anak, iya Pak Guru. Aku dulu ngajarin guru-guru sekolah minggu nyanyi 9 buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oye, 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 oye. Dia ngikutin dia. RK, bareng-bareng RK. Bareng-bareng yuk. Gue nyanyi satu lagu lah buat lo Nandar. Enggak, lu kan bisa kan ngikutin gua kan 9 buah roh. Baik, satu lagi. Sabar kali gue lagi ya, dulu, biar gua nggak tegang. ganti-gantian lah. Enggak, biar nggak tegang. Kamu Nggak takut apa-apa, ya? kamu dua lagu Saya nggak apa-apa. membantah Ini aku kebenaran nyanyiin ini. lagi. Silakan. Kamu kan gua udah mulai tegang, aku nyanyiin. Sabar ya. Disuruh menjawab pertanyaan ada 4 ya teman-temannya. Pertanyaan Bang Nandar sederhana loh ya. Yesus berbahasa apa di dalam proses pewahyuan? Ya, gitu ya. Ya dikasih data di Kisah Para Rasul 14:26, Yesus berbahasa Ibrani. Si RK menjawab diberi data Wikipedia. Dari data Pilatus berbahasa Yunani.
diminta Yesus bahasa apa, Pilatus yang dikasih. Kan dasar koplak itulah namanya ya. Gak bakal ketemu kecuali dia jujur. Baca KPR 1426. Siapa nama yang diberikan oleh malaikat itu? Nggak ada jawabannya juga. Itulah silsilah Paulus, kagak dijawab-jawab. Terakhir mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Kagak dijawab-jawab juga teman-teman. Malah dia balik bertanya, memberikan data-data yang bukan dari Bible. Mestinya pakai Bible dong ini si RK ini. Apakah Bible itu sudah tidak bisa dia pergunakan sehingga mencari alternatif di Wikid gitu loh ya. Kita simak lagi ini apa ocehannya si RK ini. Kita lihat dia ke Islam-Islaman, pakai istilah-istilah Islam, nggak mau ke Yunanian. Apa ini orang ini? Karena memang Yunani ini sulit untuk dipelajari, apalagi untuk dibaca teman-teman. Itu ya, kita lihat lagi apa jawaban si RK ini. Itu Nandar. Kamu bicara temukan di Yerusalem fosil pada zaman Isa. Yerusalem bagian mana? Apakah sama? Saya akan menjawab di Bethlehem mana. Karena gini Nandar, ketika kamu bisa menemukan titik di mana fosil itu ditemukan, baru saya jawab Migdal Eder itu di bagian mana. Kamu jawab itu Nandar. Cari petaknya itu Nandar. Fosilnya ditemukan di mana Nandar. Kan kamu bilang fakta sejarah kan? Saya bicara fakta sejarah, Nandar bilang jawabnya tidak melalui Alkitab. Saya jawab di Alkitab, dia bilang ini sesuai fakta sejarah. Jadi ini cuma bolak-balik Nandar. Yang saya butuhkan itu adalah kamu menjawab pertanyaan saya, Yerusalem petanya bagian mana, temukan fosil itu. Kemudian kamu bicara soal apa ya, yang Nandar tadi ini bicara soal Israel. Israel yang mana? Israel yang mana yang kamu bawa? Ya, Israel mana yang kamu bawa? Banyak sekali pertanyaan kamu Nandar. Kamu bilang nama siapa Nandar? Bahkan ini berbicara tentang sensus saja saya udah tunjukkan datanya. Alkitab saya buktikan. Bukan cuma Alkitab, fakta sejarah pun saya buktikan. Kemudian Nandar, saya buktikan lagi. Pada masa pemerintahan siapa? Yesus pakai bahasa apa? Itu kan pertanyaan kamu. Ini Yunani Nandar. Dan pada zaman ini bahasa Yunani ini sangat terkenal di sini. Sangat terkenal nih Nandar. Ini tertulis ini. Nih, tertulis nih. Nah, karena memang ada nubuatan, memang ayatnya saya lupa di mana, tetapi di Yesaya, nubuatan bahwa Galilea itu tempat berkumpulnya bangsa-bangsa, memang sudah dinubuatkan. Ya, sudah dinubuatkan. Jadi Nandar, kamu tolong, yang saya bingung ini Nandar, kamu jangan kemana-mana Nandar. Kita ini lagi bicara tentang Isa, berarti kita berbicara tentang identifikasi Nandar. Kalau saya, namanya FGD, Forum Group Discussion. Kami mengidentifikasi hal-hal yang menurut kami itu menjadi sebuah problem. Nah, itu namanya intelektual di situ. Orang mau buat apapun ada namanya identifikasi. Kamu bilang Isa dan Yesus sama. Ayo kita identifikasi. Berani nggak kita mengidentifikasi dua sosok ini? Ibunya siapa? Ayahnya siapa? Tertulis dalam kitab mana? Quran tertulis dalam kitab mana? Kita lakukan perbandingan. Alkitab ada tertulis di sini. Quran tulis di sini. Itu yang namanya dialog. Diidentifikasi hal-hal yang kecil. Itu bukan hal kecil, hal besar. Saya nggak bicara soal Paulus silsilah. Tema kita bukan soal Paulus nih. Tema kita sekarang ini soal apa Nandar? Tema kita ini soal Isa dan Yesus sama atau tidak. Maka dari itu wajib kita identifikasi. Fakta sejarah kamu tolak. Pada pemerintahan siapa? Kamu bilang dongeng. Yesus lahir pada pemerintahan Herodes, kamu bilang itu fakta sejarah, dongeng. Sekarang di dalam Al-Quran, kalau tidak dongeng, di dalam Al-Qurannya di mana? Di mana tertulis pemerintahan siapa? Nanti saya lari ke fakta sejarah, kamu bilang lari ke Al-Quran, kitab. Ini bingung. Kemudian bicara masalah tentang Migdal Eder, saya udah tunjukkan datanya tadi. Saya bermula dari kejadian, tapi saya ingin sebelum saya buka di perjanjian baru, kamu harus tunjukkan dulu peta tadi itu. Jangan kemana-mana. Sehingga bisa terkorelasi dengan kejadian pasal 35 ayat 21. Berbicara tentang menara kawanan domba. Yang berhubungan dengan Mika yang saya bacakan tadi. Mika pasal 4 ayat 8. Tentang menara kawanan domba. Berbicara tentang Migdal Eder yang berada di posisi di atas.
Nandar kalau berbicara tentang Yudea, emang Nandar sudah pergi ke Yerusalem? Saya tanya. Menurut orang-orang yang saya dengar, Migdal Eder itu tempatnya tinggi. Tidak pernah di atas di Migdal Eder itu ada yang namanya pohon korma, Nandar. Kalau ada, buktikan di mana Migdal Eder ada pohon korma. Jawab. Body language itu gak bisa dibohongi, RK. Kamu sampai mau nangis dong. Tas dulu, tas. Aku gak tega lihat kamu nangis lagi. Tas. Apa sih Nandar? Tas. Apa sih Nandar? Udah kita baik. Nandar ini, aduh, takut jawab aja Nandar. Baik, oke, kita RK, kita ini aku putaran terakhir, nanti kamu putaran terakhir, habis itu closing ya. Ya, kamu udah dapat bahan nih untuk dengan si sang debater semalam nih. Udah jangan daruda, kamu daruda kalau bahasa Sundanya daruda. Oke. Ini kita bahas apa nih? Loh enggak, ini putaran terakhir. Ini aku putaran terakhir, ya. Aku terakhir. 5 menit terakhir ini, closing. Nanti kamu 5 menit terakhir closing nanti setelah terakhir dari kamu closing ya. Soalnya udah 15:16 nih. Langsung aja nanti langsung aja ya, kamu Nandar ya. Ini di akun. Terima. Ayo terima, jangan nervous. Oke teman-teman ya, dari ke-6 pertanyaan saya tidak ada satupun yang dibahas. Yang pertama, Matius 1:21, siapa nama sesungguhnya yang diberikan kepada Yesus oleh malaikat? Yesus kah? Yehosua kah? Isokah? Tidak mungkin. Nama ada 3. Yehosua. Seperti halnya saya, nama Yonatan Nandar. Jadi Unity Nindir nggak ada. Jadi Unity Nindir nggak ada. Jadi siapa? Nggak kamu jawab. Kemudian Yesus berbahasa apa? Malah menggunakan data Pilatus, Wikipedia, RK, Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita. Kalau ada tamu dari luar negeri, Bapak Jokowi belum bisa bahasa Inggris ya, mohon maaf. Yang tamu tetap berbicara, tapi ada tim penerjemahannya, ada interaksi di situ. Bapak Jokowi ke Jepang, ada tim penerjemahannya juga. Yesus juga ngomong itu nggak berbahasa Yunani. Tetapi Yesus berbahasa Ibrani, datanya Kisah Para Rasul 14:26, baru ini ayat. Ini kitab suci. Kemudian di mana Yesus lahir di kandang domba, tidak kamu buktikan. Ya, di mana Yesus berbahasa Yunani, nggak kamu buktikan. Di mana silsilah Yesus, nggak kamu tunjukkan. Kita berdiskusi sudah sampai 1 jam 16 menit. Tapi tidak ada satu pertanyaan pun yang kamu jawab. Kamu seperti anak didik saya, Rudi Yohanes, sang debater. Kuceluk, kalah debat sama evangelis Yonatan Nandar. Nah, masalah Yudea. Rupanya kamu tidak paham dengan Alkitabmu sendiri. Di sini Yesus mengatakan, di sini kitab suci mengatakan Matius 2 nomor 1. Silsilah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Itu 2000 tahun yang lalu. Fosil purba ini di Yudea. Nih, tim ilmuwan Israel berhasil menumbuhkan 7 pohon kurma yang berasal dari biji berusia 2000 tahun yang ditemukan di kawasan Yudea dekat Yerusalem. Sama seperti kelahiran Yesus. Yesus lahir di tanah Yudea, di Bethlehem, Dor. Matius 21. Matius 2 ayat ke-1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah apa? Bukan di tanah Kusir, tapi di tanah Yudea. Ayatnya ada, RK. Kamu menjawab tidak ada ayat. Sementara saya menjawab pakai ayat. Pakai fakta sejarah. Bahwa Yesus lahir di... Kamu katakan lagi. Nandar, Migdal Eder. Siapa yang mengatakan Yesus lahir di Migdal Eder? Elia. Mirip sih, agak gemulai. Makanya saya sebut Elia. Gemulai kamu. Oh yeah. Gemulai kamu ya.
RK, fakta sejarah Yesus lahir di bawah pohon kurma. Tidak mungkin kan nginep sehari semalam di bawah pohon kurma. Dibawa oleh Bunda Maria ke tempat penginapan. Karena tempat penginapan penuh, oleh resepsionisnya bilang, Bunda Maria, itu ada Migdal Eder di sebelah sana. Coba di sana. Migdal Eder itu 2 tingkat, 3 tingkat. Di bawahnya ada embe-embe. Embe itu bahasa Sunda ya. Bahasa Jawanya wedus. Ada wedus. Di atasnya ada kamar di sana. Nah, Yesus itu diisolasi ke Migdal Eder. Lahirnya di bawah pohon kurma. Di dalam Lukas 2 ayat ke-8 kalau nggak salah ya. Itu disebutkan. Jangan panik. Sudah saya bilang, tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan evangelis Yonatan Nandar. Bukan karena Yonatan Nandar hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Inna dinna indallahil Islam. Takabur lil mutakabir sodako. Jangan panik. Nih berbicara kayak gini. Jangan Allah kedelah. Oh iya, iya, iya. Jangan kayak gitu. Tegas. Jangan nangis. Gak tega gue lihat. Aduh, maafkan aku ya, abangku. Memang kalau diskusi harus ada ketegasan, tapi kita tidak bermusuhan ya. Silakan, ini sudah close. Silakan kamu penutup, kamu terakhir tanggapi. Habis itu closing 3 menit 3 Kamu menit. duluan, saya kan tadi pembukaan di awal. Iya. Aku duluan Kamu closing duluan, iya kamu duluan. Ya, setelah itu kamu closing. Baik. Ya. Mulai lagi 5 menit aja nggak apa-apa deh. Masih ada Silakan waktu. kamu closing. Ini gaya Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Ketika kita berkata baik dan benar, saudara-saudari yang terkasih, apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaiki amal perbuatan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah menghapuskan dosa-dosamu. Begitu indahnya Islam. Dosa terhapus dengan kita berkata baik dan benar. Di dalam Islam, penebusan dosa bukan dengan bangkai, bukan dengan darah, bukan dengan mayat manusia. Tetapi di dalam Islam, penebusan dosa itu dengan berkata baik, berkata benar, berbuat baik, berlaku adil, berkata jujur, dan berkata benar. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Saya tidak akan membahas materi lagi. Kenapa? Karena sudah saya sungguh sampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan firman yang hidup, melainkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran 59.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masal Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Yesus itu adalah makhluk Allah. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Tercipta dari firman Allah, kun. Jadi maka jadilah dia. Yang tercipta dari kalimat kun bukan hanya Yesus, tetapi dunia, Adam, Hawa, dan kita semua juga tercipta karena firman-Nya, saudara-saudari yang terkasih. Saya haturkan terima kasih kepada teman-teman kaum muslimin yang sudah setia tap-tap layar, yang sudah ngegap. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kebaikan, dan balasan surga Firdaus buat saudara-saudari sekalian. Dan Amin. buat teman-teman Kristen, baik RK maupun teman-teman Kristen yang ada di room saya maupun di room RK, boleh kiranya suatu saat kalian dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, saudara. Manusia baru, saudara, di dalam kebenaran iman dan kebenaran Islam. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, saudara. Jangan hanya menjadi pendengar firman, saudara, tetapi jadilah pelaku firman. Hosana le Ben David, Hosana le Evangelis Yonatan Nandar. Kiranya Hosana bagi Yonatan Nandar di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Yonatan Nandar. Hosana bagi Yonatan Nandar di tempat yang maha tinggi. Buat RK, Allahu yahdik. Mudah-mudahan Anda diberikan oleh Allah hidayah. Jangan lupa teman-teman, nanti malam saya akan membahas Yesus menikah dengan Wak Labu, anak didik saya yang tertua. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, sekian dulu. Oten ini nangis, sok-sok keislaman, istilah-istilah Islam dipakai padahal pemakan babi. Inilah tampilan-tampilan orang yang tidak mencintai agamanya sendiri, cenderung berkamuflase, cenderung ngomong asal bunyi, pakai data-data di luar Bible. Sekali lagi hari ini menunjukkan bahwa debater Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan Yonatan Nandar. Kenapa? Yonatan Nandar bisa membaca original teks Bible mereka. Yonatan Nandar bisa mengaji dengan baik. Para oten-oten ini tidak bisa membaca Bible-nya, original teksnya, buta huruf mereka. Hanya dengan terjemahan, sedangkan terjemahannya udah diakui banyak yang keliru. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi pada kesempatan kali ini Oten RK ini menangis bombay, sedih, bercucuran air mata, tidak bisa apa-apa. Sekian dulu teman-teman, semoga tercerahkan semua. Sampai sini dulu ya. Aduh, ada telepon lagi ya. Semoga bisa tercerahkan untuk kita semua. Sekali lagi, ada 6 pertanyaan, tak satu pun yang dijawab berdasarkan data di Bible mereka. Hanya ada 1 pertanyaan yang dijawab, itu pun memakai Wikipedia dengan bahasa Yesua Amasia, menerima wahyu dan menyampaikan wahyu. Jadi data yang dibawa adalah Wikipedia, bagaimana Pilatus, bagaimana penjajah waktu itu berkomunikasi dengan Yesua Amasia. Itu pun juga tidak bisa kita mempercayai 100%, karena mereka ini ingin mencelakai Yesua Amasia, sedangkan mereka memakai Yudas lah yang menunjukkan, kan gitu kira-kira. Jadi terima kasih buat semuanya. Kesempatan kali ini mereka tidak bisa apa-apa kecuali hanya omdo saja. Saya Handis Lebes mengucapkan terima kasih atas atensi semua. Semoga bermanfaat diskusi kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.